Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Negi Titin Widianitius dengan NPM 2113053167 dari kelas 1C Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan angkatan 2021 dari Universitas Lampung. Jadi di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang Pancasila sebagai ideologi negara untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Dayurika Pradana MPD. Adapun materi yang saya bawakan yaitu yang pertama pengertian ideologi Pancasila, yang kedua tujuan ideologi Pancasila, yang ketiga sejarah singkat ideologi Pancasila, yang keempat makna dan juga fungsi dari ideologi Pancasila, yang kelima dimensi ideologi Pancasila, dan yang keenam cara menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang pertama yaitu pengertian dari ideologi Pancasila. Pertama, pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara yang di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur dan juga budaya yang dianut oleh bangsa Indonesia sejak zaman nenek moyang. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 asas, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kelima asas ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Lalu pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea dan juga logos, yang memiliki arti idea, memiliki arti gagasan, konsep, pengertian dasar dan juga cita-cita, dan logos memiliki arti yaitu ilmu. Secara etimologis, ideologi artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan juga tujuan untuk berlangsungnya hidup. Ideologi juga merupakan hal yang menjadi bentuk tertuangnya ide-ide dan juga gagasan suatu bangsa dan juga negara mengenai cita-cita tujuan bersama yang ingin dicapai oleh negara tersebut. Ideologi setiap negara itu berbeda-beda karena hal yang ingin dicapai oleh setiap negara juga pasti berbeda-beda. Macam-macam ideologi itu ada 6. Yang pertama, ideologi Pancasila, yang kedua ideologi liberalisme, yang ketiga ideologi komunisme, yang keempat ideologi sosialisme, yang kelima ideologi kapitalisme, dan yang keenam ideologi fasisme. Pengertian dari ideologi Pancasila sendiri yaitu suatu ideologi yang dimana Pancasila sebagai ideologi bangsanya. Ideologi Pancasila merupakan ideologi dari negara Indonesia yang tak lain adalah ideologi terbuka, yang artinya nilai dasar Pancasila itu bersifat tetap namun tidak dijabarkan menjadi nilai instrumental. Hubungan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara bernegara. Pancasila itu merupakan landasan ideologi untuk berkehidupan bangsa Indonesia. Pilar ideologi ini memuat 5 asas yang tadi sudah disebutkan, mulai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan. Sebagai ideologi negara, Pancasila dapat diartikan sebagai landasan fundamental dalam kehidupan. Dengan kata lain, Pancasila memuat nilai dan juga norma yang bisa dijadikan pedoman untuk berperilaku. Selain itu, nilai-nilai dalam Pancasila juga dapat diartikan sebagai nilai-nilai suatu bangsa, yang artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu menjadi visi untuk menjalankan kehidupan berbangsa. Materi yang kedua yaitu tujuan dari ideologi Pancasila. Tujuan dari ideologi Pancasila yaitu antara lain yang pertama, menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap yang religius,
memeluk agama sesuai dengan kepercayaan, dan juga taat kepada Tuhan. Yang kedua, menanamkan dan juga menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan saling menghormati antar sesama manusia. Yang ketiga, menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, menciptakan bangsa yang demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Yang kelima, menciptakan bangsa yang adil baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan apapun. Materi yang ketiga yaitu sejarah singkat dari ideologi Pancasila. Sejarah singkat dari ideologi Pancasila ini dimulai ketika kekalahan Jepang pada Perang Pasifik, di mana Jepang ini berusaha untuk mendapatkan hati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Lalu dibentuknya Lembaga Jokuritsu Zumbitsu Sakai atau lebih dikenal BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah pembentukan BPUPKI itu terjadilah sidang pertama mengenai dasar negara Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945 yang membahas tentang tema dasar negara. Lalu dilanjutkan sidang kedua yaitu pada tanggal 1 Juni 1945. Pada saat itu Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Lalu Soekarno menyampaikan 5 dasar negara Indonesia. Apa saja 5 dasar itu? Yaitu yang pertama kebangsaan atau nasionalisme, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan juga ketuhanan. Lalu untuk menyempurnakan Pancasila dalam membuat undang-undang dasar yang berlandaskan Pancasila tersebut, maka BPUPKI membentuk 9 panitia 9 untuk menyempurnakan rumusan Pancasila. Setelah melalui beberapa persidangan, Pancasila itu lalu disahkan oleh PPKI, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan dari situlah Pancasila dikenal sebagai dasar negara dan mulai berkembang menjadi ideologi negara. Materi yang keempat yaitu makna dan juga fungsi dari ideologi Pancasila. Makna dari ideologi Pancasila yaitu yang pertama sebagai cita-cita normatif, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu menjadi cita-cita penyelenggara bernegara. Yang kedua sebagai pemersatu bangsa, di mana nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai yang disepakati secara bersama. Lalu fungsi dari ideologi Pancasila. Fungsi dari ideologi Pancasila itu yang pertama sebagai sarana pemersatu bangsa Indonesia untuk memperkokoh dan juga memelihara persatuan dan juga kesatuan bangsa. Yang kedua, membimbing dan juga mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Yang kelima, menumbuhkan jiwa nasionalisme dan juga patriotisme. Yang keenam, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam mewujudkan cita-cita. Materi yang kelima yaitu dimensi ideologi Pancasila. Dimensi ideologi Pancasila itu terdapat 3, yaitu yang pertama, dimensi idealis. Jadi nilai-nilai dasar ideologi ini mengandung nilai idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui perwujudan atau pengalamannya dalam praktik kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dimensi realita, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu bersumber dari budaya dan juga pengalaman sejarahnya. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, yaitu ideologi itu merangsang perkembangan pemikiran baru yang relevan tanpa menghilangkan hakikat dan juga nilai dasar dari ideologi. Lalu terdapat faktor-faktor yang mendasari Pancasila itu sebagai ideologi, yaitu yang pertama, Pancasila merupakan ide-ide dari para pahlawan bangsa. Yang kedua, merupakan sumber dari segala hukum. Dan yang ketiga, merupakan aturan paling umum dan dalam bangsa Indonesia. Lalu materi yang terakhir atau materi yang keenam yaitu cara menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan Pancasila yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sehari-hari dapat
diterapkan, yaitu yang pertama, kita dapat mempercayai dan juga takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan dari masing-masing. Yang kedua, hormat dan juga menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan juga penganut kepercayaan walaupun kita itu berbeda-beda. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan dan juga menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan yang dianutnya. Yang keempat, jangan memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. Yang kelima, mempunyai sikap toleransi antar umat beragama. Yang keenam, tidak bersikap rasis terhadap pemeluk agama yang berbeda kepercayaan. Dan yang ketujuh, menyayangi binatang, merawat tumbuh-tumbuhan, serta selalu menjaga kebersihan dan lainnya. Lalu, penerapan Pancasila pada sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan cara yang pertama, senantiasa menjaga adab dan juga kesopanan, kehalusan, dan juga kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antar sesama manusia. Yang ketiga, saling mencintai, menghargai, dan juga menghormati sesama manusia. Yang keempat, tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain. Yang kelima, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang keenam, berani dan juga membela kebenaran serta keadilan. Penerapan Pancasila pada sila ketiga, yaitu sila persatuan Indonesia, dapat dilakukan dengan cara yang pertama, cinta pada tanah air untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan. Yang kedua, mencintai dan juga mengonsumsi serta menggunakan produk-produk dalam negeri agar membantu perekonomian negara. Yang ketiga, mengutamakan segala kepentingan negara yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan negara. Yang keempat, menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa atau negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kelima, rela berkorban demi kepentingan bangsa. Yang keenam, cinta tanah air dan juga bangsa. Yang ketujuh, bangga sebagai persatuan bangsa Indonesia yang bertanah air di Indonesia. Yang kedelapan, bangga menggunakan bahasa persatuan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Penerapan Pancasila, sila yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama yaitu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat yang dilaksanakan secara kekeluargaan. Yang kedua, mewujudkan serta menumbuhkan dan juga mengembangkan kesadaran akan tanggung jawab para pengambil keputusan di dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang keempat, tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita hendaki. Lalu yang kelima, menghormati hasil dari musyawarah tersebut, walaupun hasil dari musyawarah itu bertentangan dengan apa dari pendapat kita. Penerapan Pancasila pada sila kelima, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, meningkatkan kepekaan sosial dengan mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama seperti bakti sosial, donor darah, dan juga konser amal dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, tidak mengganggu orang lain dengan apapun yang kita lakukan dan menegur siapapun yang dapat mengganggu ketertiban dan juga keamanan di tengah masyarakat tersebut. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Yang keempat, berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.